Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas masalah pemilihan umum dan partai politik. Nah, sebagaimana kita ketahui dan perlu kita pahami di sini bahwa sebagaimana dalam demokrasi modern dikatakan di sini bahwa menurut paham demokrasi modern, partai politik, pemilihan umum dan badan perwakilan rakyat itu merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya bahwa setiap partai politik itu akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat pemilihan umum. Nah, mengapa? Agar badan perwakilan rakyat itu didominasi oleh partai politik yang bersangkutan. Nah, itu salah satu pemahaman daripada demokrasi modern. Nah, selanjutnya kita membahas yaitu bagaimana menuju konsolidasi sistem demokrasi dengan melalui reformasi pemilu. Sebagaimana di sini bahwa dalam pelaksanaan prinsip demokrasi dalam negara modern itu sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan dengan mempergunakan demokrasi langsung. Nah, banyak kendala yang dihadapi jika demokrasi langsung itu akan dilaksanakan. Kenapa? Oleh sebab itu dewasa ini tuh pelaksanaan prinsip demokrasi dalam negara itu dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota badan perwakilan rakyat. Nah, mau disadari ataupun tidak, itu sebenarnya dengan pemilihan umum atau pemilu rakyat itu memang sudah dibatasi dalam hal menentukan pilihannya. Nah, atau pada umumnya itu mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Sebagaimana organisasi partai politik itu menguasai bagian terbesar dari seleksi calon-calon tersebut. Nah, seperti halnya partai politik itu hanya memberikan kepada rakyat pemutusan antara calon-calon dan calon partai politik lainnya. Atau kandidat yang merdeka itu sangat dipersukar dan sekurang-kurangnya ia membaurkan persoalan. Nah, bahkan untuk seleksi calon-calon yang dilakukan oleh partai politik itu pada umumnya jauh dari proses demokrasi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan seperti jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan, gengsi yang melekat pada golongan keluarga, kesediaan calon untuk mentaati perintah partai politik dan keinginan-keinginan pimpinan inti partai politik yang mengendalikan partai politik itu sangat mempengaruhi dalam hal seleksi calon-calon yang dilakukan. Nah, jadi memperhatikan realitas politik seperti yang di atas yang tadi dijelaskan, bahwa maka dalam rangka konsolidasi sistem demokrasi pasca reformasi, pembenahan terhadap sistem pemilu itu merupakan sebuah keniscayaan. Nah, dalam kaitan di sini dengan hal ini bahwa dengan kaitan hal ini maka materi muatan yang harus diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu itu paling tidak harus memuat tiga persoalan pokok yaitu pembenahan dan redefinisi asas pemilu, sistem pemilu yang dipergunakan, dan lembaga atau badan pengelola mekanisme pelaksanaan pemilu. Sehingga dengan adanya pembenahan terhadap ketiga persoalan tersebut di atas ini, itu diharapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu itu dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya pengingkaran prinsip demokrasi yang pada akhirnya justru akan menodai semangat reformasi dan konsolidasi sistem demokrasi. Nah, kita melihat pada pokok pertama yaitu pembenahan dan redefinisi asas pemilu. Nah, secara teoritis pemilu itu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Nah,
atau biasa di sini bahwa pemilu itu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Sehingga dalam konteks negara Indonesia dengan pemilu itulah pengisian badan-badan atau organ-organ negara dimulai. Nah, entah itu organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD, ataupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden beserta kabinetnya. Hingga sehubungan dengan hal ini, Reinhard Sibelius itu mengemukakan bahwa pemilihan umum harus secara efektif menentukan siapa-siapa yang memimpin negara dan arah kebijaksanaan apa yang mereka ambil. Nah, serta bahwa dalam demokrasi pendapat umum itu memainkan peranan penting. Nah, sementara itu bagi partai politik tujuan pemilu itu adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga diharapkan dapat merebut atau mempertahankan kedudukannya dalam sistem pemerintahan negara secara konstitusional. Nah, sedangkan bagi warga negara atau rakyat sendiri, tujuan pemilu di samping memilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen maupun yang akan memimpin negara, juga dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dengan pemilu itulah membuat negara selalu didesak untuk mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat, atau negara itu dibuat menjadi accountable terhadap rakyat. Nah, yang kedua, di sini adalah sistem pemilu antara distrik, ya. Sistem pemilu yang dipergunakan itu antara distrik dan proporsional. Nah, sehingga perdebatan mengenai sistem pemilu itu muncul di era Orde Baru, ketika Presiden Soeharto itu menugaskan kepada LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melakukan penelitian dan kajian tentang sistem pemilu yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Nah, apakah sistem distrik atau sistem proporsional? Sehingga keinginan Presiden Soeharto pada saat itu merupakan sebuah kejutan bagi dunia politik di Indonesia. Karena selama ini dengan mempergunakan sistem proporsional, mesin politik Presiden Soeharto yakni Golkar selalu menduduki single majority di parlemen. Nah, sehingga selama pemerintahan Orde Baru, sistem pemilu yang dipergunakan adalah sistem proporsional atau perwakilan berimbang dengan setsel daftar. Persoalannya adalah mengapa sistem ini selalu dipergunakan, sedangkan data empiris menunjukkan bahwa sistem ini banyak kelemahannya. Kalau memang tetap dipertahankan, bagaimana solusinya agar kelemahan dari sistem ini dapat diperkecil? Sehingga hampir sebagian besar para ahli hukum tata negara itu memberikan pandangan kritis mengenai kelemahan-kelemahan sistem proporsional. Nah, salah satu kelemahan yang paling menonjol dalam mempergunakan sistem ini adalah hubungan antara si terpilih anggota lembaga perwakilan rakyat dengan si pemilih itu menjadi jauh. Nah, setelah calon menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, maka saat itulah hubungan politik dengan para konstituennya itu menjadi lepas. Nah, sehingga sebaiknya hubungan antara para anggota lembaga perwakilan rakyat dengan induk organisasi partai politik dengan melalui praksi-praksi yang ada di lembaga perwakilan rakyat itu semakin diperkuat dan mesra. Namun lembaga perwakilan rakyat itu berubah watak menjadi lembaga perwakilan partai politik. Nah, sehingga berdasarkan kelemahan ini, maka para ahli hukum tata negara menyarankan agar sistem pemilu diubah ke sistem distrik. Nah, sementara perubahan ke sistem distrik itu tetap tidak akan mengubah keadaan selama pemilu dilaksanakan dengan mencoblos dan memilih tanda gambar partai politik, serta apabila hubungan antara organisasi induk partai politik dengan si terpilih atau anggota lembaga perwakilan rakyat tetap seperti semula. Organisasi induk partai politik
bertindak layaknya atasan bagi anggota lembaga perwakilan rakyat. Hak untuk melakukan rekayasa masih tetap ada di tangan partai politik melalui alat-alat perpanjangan tangan di parlemen yang berwujud praksi. Sehingga dengan demikian alternatif yang mungkin dapat dipergunakan adalah tetap mempergunakan sistem proporsional dengan sel daftar. Akan tetapi para pemilih di samping memilih tanda gambar, mereka juga diberi kesempatan untuk memilih nama-nama calon legislatif atau caleg yang berada di bawah tanda gambar tersebut. Atau dengan kata lain, di samping pemilih mencoblos atau memilih tanda gambar, mereka juga mencoblos, menusuk, memberi tanda kepada caleg yang dikehendaki dari partai politik pilihannya. Sehingga dengan cara seperti ini pemilih menghendaki agar nama tersebut menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat. Nah, sistem seperti inilah memungkinkan caleg yang populer dan berkualitas dalam satu partai politik peserta pemilu tertentu dapat terpilih walaupun oleh organisasi induk partai politiknya ditempatkan dalam urusan daftar calon terbawah atau nomor besar. Nah, sehingga kendati pun demikian, sistem ini juga mengandung kelemahan, khususnya menyangkut perhitungan suara pada gambar dan nama caleg. Kelemahan ini di dunia teknologi informasi tentu dapat diperkecil. Nah, selanjutnya adalah lembaga badan pengelola mekanisme pelaksanaan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem politik yang demokratis itu akan selalu berimpitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, hal ini berarti rakyat paling sedikit sama kuat atau lebih kuat daripada pemerintah. Konsepsi yang demikian ini itu harus tercermin dalam seluruh rangkaian kegiatan pemilu, baik dari aspek pengaturan atau regulasi melalui undang-undang maupun aspek pelaksanaan di lapangan. Nah, namun demikian kenyataannya itu menunjukkan bahwa selama Orde Baru konsep semacam ini sudah disimpangi. Nah, dari aspek pengaturan atau regulasi itu nampak bahwa peran dari Dewan Perwakilan Rakyat tetap menduduki posisi subordinasi dari pemerintah. Nah, hal ini nampak jelas dari inisiatif dari pengajuan rancangan undang-undang tentang pemilu menggambarkan bahwa DPR hanya menunggu inisiatif dari pemerintah. Nah, DPR hanya berfungsi sebagai tukang stempel dalam merumuskan undang-undang. Nah, ya kita juga bisa melihat bahwa dalam seluruh mekanisme penyelenggaraan pemilu di masa Orde Baru, peran pemerintah sangat dominan. Hampir setiap tahapan pemilu selalu diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga oleh sebab itu untuk menuju konsolidasi sistem demokrasi melalui reformasi pemilu tentunya perlu pembenahan sebagai berikut. Seperti sikap DPR yang serba menunggu harus segera dihilangkan. Mengingat yang paling membutuhkan dan sekaligus mempergunakan undang-undang tentang pemilu tidak lain adalah lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Hingga cara tersebut itu dapat ditempuh dengan mengoptimalkan hak inisiatif DPR dalam mengajukan rancangan undang-undang pemilu dengan membentuk tim di DPR untuk melakukan kajian dan pengumpulan informasi dalam rangka menyusun rancangan undang-undang tentang pemilu. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan seluruh tahapan pemilu yang masih dominasi oleh pemerintah harus segera diakhiri. Cara yang dapat ditempuh adalah meminimalkan pendelegasian lebih lanjut ketentuan di dalam undang-undang pemilu ke dalam peraturan pemerintah. Nah, harus dibentuk suatu lembaga yang independen untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses pemilu. Nah, atau membuka jaringan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga proses persiapan dan pelaksanaan pemilu dapat diikuti oleh setiap orang. Nah, inilah beberapa catatan kritis mengenai pelaksanaan pemilu selama Orde Baru dan dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi. Nah, sehingga lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses pemilu telah dilakukan pembenahan yang sangat signifikan. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah, selanjutnya adalah dua alternatif yang ditempuh dalam pelaksanaan pemilu itu guna menentukan seseorang menjadi pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan secara bertingkat atau tidak
langsung. Nah, di sini pemilihan secara langsung artinya para pemilih melakukan pemilihan orang atau kontestan peserta yang disukai. Sementara pemilihan secara bertingkat itu tidak langsung, yaitu para pemilih melakukan pemilihan orang-orang untuk menjadi anggota suatu lembaga kenegaraan yang mempunyai wewenang untuk memilih orang yang akan menjadi pejabat negara tersebut. Contoh cara seperti ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang dilakukan oleh MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada umumnya anggota partai politik itu dapat duduk di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu. Namun akan tetapi karena ada kelompok-kelompok fungsional yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat serta dibutuhkan keterwakilannya dalam lembaga perwakilan rakyat, maka dikenal pula adanya cara pengangkatan maupun penunjukan. Nah, namun demikian itu dalam negara yang menganut prinsip demokrasi tentunya berada anggota lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari pemilu komposisinya harus lebih banyak daripada anggota yang berasal dari pengangkatan atau penunjukan. Sehingga sehubungan dengan pola pengisian anggota lembaga perwakilan rakyat tersebut, maka mekanisme untuk menentukan anggota-anggota di lembaga perwakilan rakyat itu dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu sistem pemilihan organis, ya, sistem pemilihan organis, dan harus dibentuk suatu lembaga independen untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses pemilu dan membuka jaringan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, ya. Nah, sistem pemilihan organis ini yakni mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan atau namun demikian nyata menunjukkan bahwa selama Orde Baru konsep semacam ini sudah disimpangi, ya. Nah, sehingga baiklah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.